Kembali lagi bersama dengan kami kelompok 2. Kami akan mendiskusikan beberapa hal mengenai guru. Dan di sini tugas kami mendiskusikan tentang fungsi guru. Oke, selanjutnya bersama dengan kami teman-teman kelompok kami ada Rina, ada Septi, ada Aran, dan saya sendiri Linda. Selamat menyaksikan ya. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, kita akan berdiskusi untuk kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin berdiskusi tentang apa saja yang menjadi fungsi daripada guru Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Ya, amin. Oke, teman-teman, mungkin beberapa hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana pribadi seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi dasar untuk menjadi seorang guru. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, kompetensi apa tadi? Profesional, kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, ternyata kita nantinya yang akan menjadi seorang guru harus memiliki keempat kompetensi dasar ini. Kalau kita dapat mengambil contoh itu, contohnya itu seperti Tuhan Yesus ya, yang kita agungkan, yang dimana kita katakan bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Oke? Yang dimana Tuhan Yesus memiliki keempat kompetensi ini. Yang pertama tentang pedagogiknya, tentang profesionalismenya, tentang kepribadiannya, yang dimana saat ini kita menjadi panutan kita dalam kehidupan hari lepas hari, dan yang terakhir itu sosialnya. Dan terus dalam kehidupan nyata kita sekarang ternyata setiap guru itu atau calon guru itu harus tahu apa saja yang menjadi fungsi seorang guru. Mungkin saat ini kita akan berdiskusi tentang apa saja sih fungsi-fungsi guru. Ya, mungkin dari teman-teman mungkin ada pendapatnya apa aja fungsi-fungsi guru itu. Dari saya ada banyak ya fungsi guru, tetapi yang saya tahu, yang saya pahami, yaitu fungsi guru itu salah satunya itu sebagai inklusi atau inklusional. Jadi guru di sini berfungsi untuk merencanakan program dari pengajaran dan pembelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas. Tentunya dalam fungsi sebagai inklusi ini guru harus menyiapkan RPP. Ya, artinya guru harus mengatur tentang apa yang akan diajarkan dan tingkat pencapaian peserta didik itu di mana guru harus membuat segala sesuatunya dengan terencana dengan baik, dan di sini juga guru harus menguasai materi sebelum dia membagikan materi kepada siswa. Artinya guru harus menguasai materi terlebih dahulu, karena kalau guru tidak menguasai materi, bagaimana dia mengajarkan kepada peserta didik apa yang akan dia sampaikan. Dan kalau guru tidak memahami materi dengan baik, tentunya proses pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif. Nah, jadi sebagai fungsi induksi, guru harus menyiapkan segala sesuatu dengan baik, merencanakannya dengan baik, dan melaksanakan program yang telah disusun itu. Dan setelah itu guru harusnya tentunya ada evaluasi dari pembelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas. Itu menurut saya tentang fungsi instruksional. Oke, benar sekali ya. Dari fungsi instruksional ini kita dapat melihat bahwa yang dimana seorang guru itu hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan RPP. Yang dimana RPP itu kita dapat mengetahui atau menentukan tujuan dari pembelajaran yang kita sampaikan. Terus yang kedua tadi, seperti yang dikatakan oleh Septi, ialah harus menguasai materinya. Jadi gimana kita kalau mengajarkan materi kepada anak, tapi kita nggak kuasai seluruh isi materi itu. Dan terus mungkin sebelum dievaluasi, seorang guru juga harus memiliki strategi dalam
mengajarkan pembelajaran itu, ya mungkin itu mungkin tadi dari penjelasannya dan terus saya oh benar strategi juga perlu di sini gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan dari fungsinya Septi tadi yang itu fungsi instruksional atau ada fungsi-fungsi lain yang teman-teman tahu? Ya, dari penjelasan saudari Septi tadi saya sangat setuju ya bahwa seorang guru itu perannya itu sangat penting gitu, bagaimana dia mempersiapkan segala macam ekspresi dan lain sebagainya. Saya punya pengalaman mengajar ketika tidak mempunyai persiapan kita sebagai guru tidak mempunyai persiapan untuk membuat materi, FPP dan lain sebagainya. Itu kita sangat blank ya, kita nggak tahu mau tujuannya apa ya. Setelah ini saya mau ngomong apa ya gitu. Ternyata perlu sekali. Kadang kita tuh menganggap bahwa FPP itu nggak penting gitu untuk dalam kita mengajar, tapi itu sangat penting. Nah, itu jadi pengalaman saya seperti itu ketika mengajar. Nah, di sini saya juga berpendapat bahwa fungsi guru itu juga bertujuan untuk menjadi manajer gitu. Ya, bagaimana dia seorang guru itu bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan fisik kelasnya, bukan hanya dia memperhatikan siswanya, bukan hanya dia memperhatikan materi yang akan diajar, tetapi dia juga harus melihat situasi lingkungannya seperti apa. Kebersihan juga perlu diperhatikan, apakah itu nyaman untuk anak belajar ataupun gimana. Dia juga harus melihat situasi untuk kelas itu biar happy gitu, biar mereka tuh nyaman untuk belajar seperti itu. Bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi di luar kelas. Itu sih menurut saya. Oke, bagus sekali ya. Ternyata selain instruksional ada juga mungkin namanya manajerial ya. Oke, yang manajerial segala kondisi kelas, melihat kondisi siswa juga seperti itu ya. Mungkin dari Linda ada tambahan mungkin dari kedua fungsi tadi yang sudah dijelaskan oleh Septi dan Katerina. Mungkin dari Linda ada fungsi lain yang mungkin tidak tahu. Oke, dari teman-teman tadi saya dulu menjawab mengenai fungsi-fungsi dalam kelas. Jadi dari saya berpendapat bahwa guru itu tidak hanya berfungsi di dalam kelas saja, tapi dia juga kalau kita sering dengar guru itu digugu dan ditiru. Jadi di dalam kelas dia harus berfungsi, tapi juga di luar kelas dia juga harus berfungsi. Artinya bahwa tugasnya seorang guru, fungsinya seorang guru tidak hanya di dalam kelas, mengajar dan lain sebagainya, tapi di luar kelas pun dia harus berperan sebagai seorang. Artinya bahwa ketika selesai tugasnya di jam sekolah, setelah dia kembali ke rumah, bukan berarti dia tidak lagi sebagai seorang guru, dia tetap menjadi seorang guru, di mana seandainya kalau saya ketemu murid saya di jalan, dia sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar norma agama dan lain sebagainya, saya sebagai seorang guru bukan cuek dan lain sebagainya, atau malah oh nggak apa-apa kamu merokok, atau nggak apa-apa kamu mencuri, tapi saya sebagai seorang guru saya harus membimbing, oh saya harus mengarahkan ini salah, yang kamu lakukan itu salah. Jadi kita sebagai guru tugasnya tidak hanya mengajar di kelas saja, kasih materi dan lain sebagainya, tapi kita juga bertugas di luar kelas untuk membimbing, mendidik iman kita didik dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Ya, sangat bagus sekali ya. Ternyata dari penjelasan Linda tadi itu berkaitan loh dengan keempat kompetensi tadi. Ingat nggak tadi ada kompetensi yang namanya pedagogi, yang kedua itu profesional, terus yang ketiga itu kepribadian, dan yang keempat itu sosial. Nah, kepribadian kompetensi yang Linda sampaikan tadi itu berkaitan dengan kompetensi kepribadian. Kalau kita melihat kepribadian Tuhan Yesus yang dimana Tuhan Yesus itu memiliki kepribadian yang menjadi teladan bagi murid-muridnya pada saat itu. Dan kalau dikaitkan dengan guru Pak seperti kita ya, calon guru agama Kristen itu, bahwa pribadi seorang guru Pak itu mengacu kepada kepribadiannya Tuhan Yesus, seperti itu ya. Jadi seperti yang kita sampaikan itu sangat benar sekali, bahwa guru itu tidak hanya berfungsi untuk mengajar, menjembatani anak-anak untuk memahami materi yang sulit mungkin untuk mereka pahami, atau membantu anak atau membimbing anak dan lain sebagainya di dalam kelas, di dalam sekolah. Ternyata sebagai guru itu juga berfungsi tidak hanya di dalam kelas seperti yang kita sampaikan tadi, di luar kelas pun peran guru itu tidak boleh lepas yang namanya menjadi teladan bagi orang sekitarnya. Jadi sangat penting. Sosialnya juga dapat di situ.
ada lagi mungkin dari ketiga penjelasan atau fungsi-fungsi itu ternyata ada berapa banyak ya. Tadi ada fungsi apa tadi, instruksional, terus yang kedua itu manajerial, terus yang Linda sampaikan tadi itu guru tidak hanya berfungsi dalam kelas. Ternyata guru itu masih banyak sekali fungsi-fungsinya. Yang ada tuh guru sebagai edukasi, ya, sebagai teladan bagi anak-anak. Terus guru itu fungsinya harus memiliki fungsi yang profesional, seorang guru harus memiliki fungsi yang profesional, terus memiliki fungsi kepribadian yang baik seperti yang kita sampaikan tadi. Dan terus itu ada fungsi civic mission, itu artinya guru mengajarkan bagaimana siswa atau peserta didik itu menjadi warga negara yang taat kepada undang-undang yang ada. Jadi karena kita ada di negara demokrasi dan negara yang didasari oleh undang-undang, makanya fungsi guru selain mengajar materi pelajaran seperti matematika, biologi dan lain sebagainya, guru-guru juga mengajarkan bagaimana anak-anak atau siswa harus menjadi warga negara yang baik. Ternyata fungsi guru itu banyak sekali ya. Mungkin dari penjelasan tadi teman-teman mungkin iya benar fungsi guru itu kayak gini-gini. Ada lagi nggak kira-kira? Selain daripada mempersiapkan RPP dan sebagainya. Dan terus kalau sebagai guru agama Kristen, tentunya kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Yang kedua, terutama harus hidup baru. Terus takut akan Tuhan. Terus mengajarkan anak-anak itu untuk takut akan Tuhan pula. Seperti itu ya. Intinya dimulai dari kepribadian seorang guru. Iya benar. Bagaimana dia ketika hidupnya sudah bisa mengandalkan Tuhan, dia pastinya dia akan juga bisa menerapkan itu kepada siswa. Iya benar sekali ya. Jadi seorang guru itu juga sebagai fasilitator ya untuk mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan anak-anak seperti itu ya. Baik dalam mempersiapkan materi, tadi seperti yang saya sampaikan juga tadi, dia harus membuat RPP dan menguasai materi. Mungkin kalau masih ada, Ya, saya rasa sudah lengkap sekali. Dan dari beberapa fungsi ini saya rasa kita sebagai guru jangan sampai ada yang kurang di sini. Jadi kita tidak hanya melakukan satu saja, tapi kita sebagai guru yang profesional harus melakukan semuanya. Jadi tidak hanya satu fungsi saja kita melakukannya, tapi keseluruhan kita sebagai guru harus melakukan fungsi kita. oke, benar sekali ya. Tadi jadi saya tambahkan, jadi seorang guru itu benar seperti yang kita sampaikan, berarti kita harus memiliki keempat kompetensi tadi, sama seperti pribadi ya, begitu ya. Itu sebagai guru yang agung. Ya, mungkin ada lagi kira-kira sebelum kita berpisah untuk melanjutkan kegiatan kita. Untuk saat ini, Oke, terima kasih ya. Jadi sangat apa namanya menambah wawasan kita sebagai nantinya calon seorang guru, bahwa kita harus memiliki keempat kompetensi itu tadi, dan terus harus mengetahui apa saja sih yang menjadi fungsi kita nanti sebagai guru seperti itu ya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu, mengakhiri setiap apa namanya diskusi kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita materinya setelah doa. kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya kesempatan untuk berdiskusi bersama-sama mengenai bagaimana fungsi kami sebagai guru. Kiranya Tuhan memberkati kami, beri kami pemahaman, pengetahuan bagaimana sih sebenarnya peran kami sebagai seorang guru yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu sepanjang aktivitas kami hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Terima selamat kasih, pagi selamat semuanya. pagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah bersama dengan kami mendiskusikan tentang fungsi guru beberapa menit yang lalu. Teman-teman, pesan kami, silakan melakukan fungsi teman sebagai seorang guru, harus melakukan semua fungsi yang ada ya sebagai guru yang profesional, dan ingat selalu mengikuti teladan Tuhan Yesus sebagai guru yang agung. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.